Winarni dengan nomor induk mahasiswa A1D5-19042 dari program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan manajemen mutu berbasis sekolah. Manajemen mutu berbasis sekolah merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Irianto bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan yang luas bagi stakeholder untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam menentukan arah sekolah. Manajemen mutu berbasis sekolah adalah sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi, keluasan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari manajemen mutu berbasis sekolah, yang pertama itu ada kinerja sekolah yang terdiri dari mutu, relevansi, pemerataan, efisiensi, efektivitas, inovasi, produktivitas sekolah melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Yang kedua ada transformasi proses belajar mengajar secara optimal. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi kepala sekolah untuk lebih bertanggung jawab terhadap mutu peserta didik. Yang keempat ada tanggung jawab kepala sekolah kepada stakeholder. Dan yang kelima ada tanggung jawab baru bagi pelaku manajemen mutu berbasis sekolah. Dan yang terakhir ada kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Melani dengan NIM A1D51949 dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang fungsi dan manfaat manajemen mutu di sekolah. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu fungsi manajemen mutu di sekolah. Fungsi manajemen mutu di sekolah sebagai suatu karakteristik dari pendidikan muncul dari kebutuhan untuk memberikan arah perkembangan yang lebih baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dalam operasional sekolah. Fungsi manajemen pendidikan di sekolah harus dipelajari dan dipraktikkan dalam suatu sekolah untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di suatu sekolah, terutama kepala sekolah sebagai suatu pimpinan atau manajer dalam pengambilan kebijakan keputusan di sekolah. Materi yang kedua yaitu tentang manfaat manajemen mutu di sekolah. Manfaat manajemen mutu di sekolah yang pertama yaitu sekolah diberikan kebebasan dan kekuasaan untuk mengelola segenap potensi yang dimiliki disertai seperangkat tanggung jawab. Yang kedua, memberikan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai kondisi setempat. Dan manfaat yang ketiga yaitu diberikan kebebasan dalam mengelola sumber daya, dalam mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah, dalam meningkatkan potensi-potensinya dalam suatu sekolah, karena kepala sekolah merupakan manajer atau pimpinan di suatu sekolah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Septianti, NIM A1D51902 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Dalam ruang lingkup manajemen pendidikan merupakan manajemen yang berkaitan dengan banyak pihak dan multidisiplin ilmu, yaitu ada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, kemudian ada manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, ada manajemen sarana dan prasarana, kemudian ada manajemen sekolah, manajemen kekepalassekolahan, dan manajemen hubungan masyarakat. Pertama, ada manajemen mutu peserta didik. Untuk manajemen mutu peserta didik ini berisi tentang penataan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai pada keluarnya dari sekolah. Yang kedua ada manajemen mutu tenaga pendidikan dan kependidikan, yang termasuk dalam tenaga pendidik adalah semua guru di lembaga tersebut, dan yang termasuk tenaga kependidikan adalah staf karyawan di lembaga tersebut. Yang ketiga ada manajemen multikurikulum dan pembelajaran. Manajemen multikurikulum dan pembelajaran ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Yang keempat ada manajemen mutu keuangan. Komponen utama dalam manajemen keuangan adalah
prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan pembelajaran, perundangan dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan. Kelima, ada manajemen mutu sarana dan prasarana. Manajemen mutu sarana dan prasarana ini berupa kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, perawatan, penyimpanan atau inventaris, dan penghapusan serta penataan. Selanjutnya ada manajemen mutu hubungan masyarakat. Dalam manajemen mutu hubungan masyarakat ini bertujuan untuk memajukan kualitas pembelajaran, memperkokoh tujuan, serta meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada manajemen mutu layanan khusus. Dalam manajemen mutu layanan khusus meliputi karyawan perpustakaan, kesehatan UKS, dan keamanan sekolah, serta bimbingan konseling. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa pengelolaan manajemen pendidikan diperlukan sebagai petunjuk atau panduan pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Dari ruang lingkup manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari 3 model, yaitu input, proses, dan output. Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, dengan menggunakan model ini ada beberapa kriteria dan karakteristik yang harus kita penuhi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nun Azizi, NIM A1 D519020. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari 3 model, yaitu input, proses, dan output. Dalam usaha meningkatkan mutu dengan menggunakan model ini, ada beberapa kriteria dan karakteristik sekolah yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, input pendidikan. Input pendidikan juga meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kebijakan mutu. Lembaga pendidikan secara eksplisit menyatakan kebijakan tentang mutu yang diharapkan. Yang kedua, sumber daya tersedia dan siap. Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memiliki harapan prestasi tinggi. Sekolah mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik, mempunyai komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Yang keempat, fokus pada pelanggan, khususnya peserta didik. Terutama peserta didik harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah, titik artinya semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah, ketujuh utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Yang kelima, input manajemen. Sekolah memiliki input yang memadai untuk menjalankan roda sekolah, titik kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kemudian poin yang B, yaitu proses dalam pendidikan. Yang pertama, efektivitas proses belajar mengajar tinggi. Proses belajar mengajar atau PBM yang menjadikan peserta didik sebagai faktor utama pendidikan. Titik dalam hal ini guru harus menjadikan peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, mengelola efektif tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, hingga pada tahap imbal jasa merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Budaya mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut, yaitu informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili atau mengontrol orang. Kemudian, kewenangan harus sebatas tanggung jawab. Kewenangan harus sebatas tanggung jawab, hasil harus diikuti, reward dan punishment. Kolaborasi sinergi, bukan kompetisi. Harus merupakan basis atau kerjasama. Yang kelima, warga sekolah harus merasa aman terhadap pekerjaannya. Kemudian, poin yang ketiga yaitu output yang diharapkan. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ajeng Rahma Destiana dengan NIM A1D519060. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang berjudul Implementasi Mutu Terpadu di Sekolah. Nah, di dalam pengimplementasian konsep manajemen sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dirinya yang berkaitan dengan masalah administrasi, keuangan, dan fungsi dari setiap personil di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, penerapan pendidikan tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya mutu. Ketika pendidikan berjalan dengan mempertimbangkan standar mutu, maka banyak aspek yang harus dilakukan melalui step by step mutu, yang mana harus ditingkatkan untuk menjamin pembentukan manusia yang sebenar-benarnya melalui pendidikan yang menerapkan implementasi manajemen mutu terpadu. Implementasi mutu terpadu di sekolah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada standar isi. Nah, dalam standar isi ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan standar. Dalam perencanaan standar ini diawali dengan pembentukan tim pengembangan kurikulum sekolah atau TPKS yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Dinas Pendidikan atau yayasan yang diketuai oleh kepala sekolah. Yang kedua ada pelaksanaan standar. Nah, isi dari pelaksanaan standar ini dapat dimulai dengan mengimplementasikan beban belajar dalam bentuk sistem paket. Yang ketiga ada evaluasi standar isi, visi, dan misi yang dievaluasi setiap tahunnya oleh sekolah, komite sekolah, dan yayasan. Evaluasi implementasi kurikulum ini dapat meliputi tujuan, standar evaluasi, kemampuan guru, dan hasil belajar. Implementasi mutu terpadu di sekolah yang selanjutnya ada standar proses yang dimana dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan standar yang diawali dengan pembentukan tim penelaah silabus yang terdiri dari perwakilan guru mata pelajaran dan wakil kurikulum. Penyusunan silabus, RPP, bahan ajar, dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran yang didampingi oleh tim pengembangan kurikulum sekolah atau TPKS. Yang kedua, ada proses pelaksanaan standar yang diawali dengan penyusunan silabus berdasarkan standar isi, membuat analisis indikator ketercapaian masing-masing mata pelajaran yang kemudian dilakukan analisis standar kompetensi, kompetensi isi, dan kompetensi dasar. Yang ketiga, ada evaluasi standar proses yang meliputi evaluasi terhadap penyusunan dan pengembangan silabus, RPP, evaluasi standar proses yang meliputi hasil penyusunan bahan penilaian, hasil analisis proses pembelajaran, dan evaluasi penyusunan bahan ajar. Baiklah, itulah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indriana dengan NIM A1D519001 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada perencanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan standar PTK dimulai dengan upaya pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi standar minimal yaitu S1 standar kompetensi atau bisa disebut pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional dengan cara rekrutmen dan seleksi pendidikan dan latihan serta melanjutkan pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai berbagai bentuk persyaratan dinas, perpajakan, dan komputer dilakukan melalui pendidikan dan latihan secara terpadu. Sedangkan peningkatan kemampuan pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran inovasi diimplementasikan dalam beberapa program unggulan sekolah seperti Sanlat, orientasi disiplin siswa, orientasi peristiwa prestasi siswa, wisata ilmiah, outdoor study, Hamstyle, Gema Suara Hati, Gema Suara Instansi, program persiapan ujian nasional. Yang kedua ada pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan standar PTK diawali dengan rekrutmen guru yang memenuhi standar minimal yaitu berpendidikan S1, dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi. Pengajuan guru-guru yang belum tersertifikasi untuk mengikuti uji kompetensi guru atau UKG yang telah memenuhi persyaratan. Yang ketiga ada evaluasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Evaluasi standar PTK dimulai dengan mengkalkulasi jumlah guru yang memenuhi standar minimal S1, mengkalkulasi jumlah guru yang telah lulus UKG dan memperoleh tunjangan sertifikasi. Sasaran evaluasi terakhir adalah observasi dan penilaian kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.